Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang clustering. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Mila Nurlaili, yang kedua Isma Sabriani Marian, dan yang ketiga Riri Murdini. Next, apa itu clustering? Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik antara satu data dengan data yang lain. Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mila. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar clustering, yaitu kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai dalam clustering. Dikenal 4 tipe data. Keempat tipe data tersebut ialah: 1. Variabel berskala interval, yaitu variabel interval tidak hanya memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan, mengurutkan peringkatnya, akan tetapi juga bisa mengukur dan membandingkan ukuran perbedaan di antara nilai. Sebagai contoh, suhu yang diukur dalam derajat Fahrenheit atau Celcius merupakan skala interval. Yang kedua yaitu variabel biner. Variabel yang dikotomik atau biner adalah variabel yang mempunyai 2 kategori saja, yaitu kategori yang menyatakan kejadian sukses dan kategori yang menyatakan kejadian gagal. Pada model linear umum, komponen tidak harus mengikuti sebaran normal, tapi harus masuk dalam sebaran keluarga. Yang ketiga yaitu variabel nominal, ordinal, dan rasio. Yaitu variabel nominal merupakan variabel dengan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya dan hanya bisa digunakan untuk klasifikasi kualitas atau kategorisasinya. Artinya, variabel tersebut hanya dapat diukur dari segi apakah karakteristik suatu objek bisa dibedakan dari karakteristiknya, tetapi kita tidak dapat mengukur atau bahkan mengurutkan peringkat kategori tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mengatakan bahwa jenis kelamin kedua orang tersebut berbeda, satu perempuan dan satu laki-laki. Di sini kita bisa membedakan karakteristik keduanya, tetapi kita tidak bisa mengukur dan mengatakan yang mana lebih atau yang mana kurang dari kualitas yang diwakilkan oleh variabel tersebut. Variabel ordinal. Variabel ordinal memungkinkan kita untuk mengurutkan peringkat dari objek yang kita ukur. Dalam ini kita bisa mengatakan A lebih baik dibanding B atau B kurang baik dibanding A. Namun kita tidak bisa mengatakan seberapa banyak lebihnya A dibanding B. Kemudian yang ketiga, variabel rasio. Variabel rasio sangat mirip dengan variabel interval. Di samping sudah memiliki semua sifat-sifat variabel interval, juga sudah diidentifikasi titik nol mutlak, sehingga memungkinkan menyatakan rasio atau perbandingan di antara kedua nilai. Misalnya X adalah 2 kali lebih Y. Contohnya adalah berat, tinggi, panjang, usia, suhu, dan skala Kelvin. Yang keempat, variabel dengan tipe lainnya, yaitu variabel dengan tipe-tipe lainnya karena masih banyak variabel yang lainnya. Selanjutnya syarat-syarat clustering. Syarat-syarat menurut Han dan Camber 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma clustering adalah skalabilitas, yaitu suatu metode clustering harus menangani data dalam jumlah yang besar
Saat ini data dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya, suatu database tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan lebih dari jutaan objek. 2. Yaitu kemampuan analisa beragam bentuk data. Yaitu algoritma klasterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal maupun gabungannya. 3. Yaitu menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Karenanya dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa cluster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. Dan terakhir yaitu kemampuan untuk dapat menangani noise. Data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya data yang rusak, tidak dimengerti atau hilang. Karena sistem inilah suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak atau noise. Proses clustering objek menggunakan metode K-means. K-means adalah teknik yang cukup sederhana dan cepat dalam proses clustering objek atau cluster. Algoritma K-means mendefinisikan centroid atau pusat cluster dari cluster menjadi rata-rata poin dari cluster tersebut. Dalam penerapan algoritma K-means, jika diberikan sekumpulan data X sama dengan X1, X2, dan sekian, di mana XI sama dengan XI1, XI2, dan sekian adalah sistem dalam ruang real Rn, maka algoritma K-means akan menyusun partisi X dalam jumlah key cluster atau I priori. Algoritma K-means. Langkah 1. Tentukan berapa banyak cluster key dari data aset yang akan dibagi. Langkah 2. Tetapkan secara acak data key menjadi pusat awal lokasi cluster. Langkah 3. Untuk masing-masing data, temukan pusat cluster terdekat. Dengan demikian, berarti masing-masing pusat cluster memiliki sebuah subaset dari data aset, sehingga mewakili bagian dari data aset. Oleh karena itu, telah terbentuk cluster key C1, C2, C3, dan sekian. Langkah 4. Untuk masing-masing cluster key, temukan pusat luasan cluster dan perbarui lokasi dari masing-masing pusat cluster ke nilai baru dari pusat luasan. Langkah 5. Ulangi langkah ketiga dan kelima hingga data-data pada tiap cluster menjadi terpusat atau selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan maaf. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.